Jadi ini pertanyaan terkait dengan apa yang sedang viral saat ini. Mungkin semua juga mengikuti berita yang terjadi di tanah air tentang seorang pemuda karena semangatnya dia menendang sesajen, membuang dan menendangnya. Ya, kemudian karena peristiwa itu divideokan, kemudian menjadi viral di media sosial dan mendapat hujatan yang banyak. Bahkan banyak dari tokoh-tokoh juga ikut bersuara. Maka bagaimana sikap kita terkait dengan kasus itu? Sikap kita sebagai seorang muslim dalam hal ini. Jadi yang pertama yang harus disepakati bahwa peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla itu adalah kesyirikan kepada Allah yang harus dihilangkan dari muka bumi. Allah Jalla wa Ala katakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangi mereka semua sampai tidak ada lagi kesyirikan. Ya, dan ya, ibadah itu hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Jadi dalam Islam ya, kita punya tanggung jawab di pundak untuk menghilangkan kesyirikan, semua sebab-sebab kesyirikan, karena itu adalah dosa yang paling besar yang tidak ada lagi dosa di atasnya. Itu dari satu dalil. Kemudian ada juga dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga perbuatan para sahabat, ya, dalam menghilangkan simbol-simbol kesyirikan. Ya, ketika Nabi SAW masuk ke Ka'bah di hari Fathu Makkah, Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam perut Ka'bah sambil membaca firman Allah, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Katakanlah telah datang kebenaran dan telah sirna kebatilan, dan sungguhnya kebatilan itu ya pasti akan lenyap. Ya, sambil beliau menonjok kepada berhala-berhala yang ada di dalam perut Ka'bah. Begitu juga para sahabat, ya, ketika mereka masuk Islam, mereka membuang berhala-berhala yang ada di rumahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa ya, menghilangkan simbol-simbol kesyirikan adalah inti dari ajaran Islam dan goal dari agama Islam, dan merupakan warisan yang diwariskan oleh ya, Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, ya, bapak dari semua nabi, ya, dan pelopor dalam dakwah tauhid yang kita tahu kisahnya, bagaimana dia seorang diri masuk ke dalam kuilnya sang raja, kemudian ya dia hancurkan berhala-berhala tersebut dan dia sisakan satu yang paling besar, sekalipun dia harus menghadapi resiko mati. Ya, jadi ini titik poin yang harus kita sepakati. Semua muslim siapapun dia, dari afiliasi manapun, dia harus sepakat akan hal ini, bahwa ini adalah ya intisari ajaran Islam dan goal dari agama kita, yaitu menghilangkan kesyirikan dan simbol-simbol kesyirikan. Ya. Nah, tinggal persoalannya ya adalah pertimbangan maslahat dan mafsadat. Ya. Kalau berhala itu punya kita, maka kita hilangkan, nggak ada mudaratnya. Nggak ada mudaratnya. Atau misalnya di tempat yang sudah ditinggalkan manusia, ya, kita hilangkan, nggak ada yang marah. Atau misalnya kuburan yang dikeramatkan itu adalah kuburan keluarga sendiri, siapa yang mau marah? Dia keluarga gue, ya, gitu kan? Ya, kita ratakan, kita ganti dengan yang lebih syar'i, siapa yang mau marah? Sedangkan itu adalah kuburan ya keluarga dan dia yang diamanai untuk mengurusnya. Jadi hal yang seperti ini ya itu bisa ditempuh. Ya. Adapun yang menjadi ya properti umum. Ya, properti umum. Ya, seperti misalnya patung-patung, atau misalnya candi-candi, atau misalnya tempat-tempat peribadatan agama lain. Ya, ini kan properti umum. Nah, di sini ada mafsadatnya. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh pemuda itu di Semeru sebenarnya itu sudah mencocoki syariat.
Itu sudah mencocoki syariat. Dia telah menunaikan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Persoalannya adalah dia videokan dan dia upload. Itu persoalannya. Itu persoalannya di situ. Nah, ini kembali kepada ijtihad si pemuda. Kembali kepada ijtihad si pemuda. Mungkin dia bermaksud ingin mengupload itu agar kaum muslimin menjadi tahu bahwa hal ini terlarang, bahwa hal ini tidak ada kaitannya dengan agama, bahwa hal ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab bencana, berlepas dari kejahilan yang ada pada dirinya. Kita tidak boleh menghujatnya. Sekalipun dia keliru dalam hal menguploadnya saja, bukan dalam hal membuang sesajen itu. Karena kalau dia diam-diam nggak ada yang marah sebenarnya. Misalnya di kampung kita ada pohon yang disembah, nggak ada persoalan. Kalau memang pohon tersebut misalnya disembah di samping Allah Subhanahu wa taala, dan kalau pohon itu mati pun juga masyarakat juga nggak ada masalah. Diam-diam aja, taruh aja racun pohon. Taruh aja racun pohon agar masyarakat meninggalkan semua simbol-simbol kesyirikan. Karena inti persoalannya adalah pertimbangan maslahat dan mafsadat aja. Pertimbangan ini mana maslahatnya lebih besar atau justru mudaratnya lebih besar. Maka yang itu adalah properti publik, pada hukum asalnya mudaratnya lebih besar. Pada hukum asalnya mudaratnya lebih besar. Nah, yang dilakukan oleh pemuda itu sebenarnya tidak dikatakan properti publik. Kenapa? Karena dia ada di tempat yang ditinggal oleh manusia. Dan yang dia buang juga bukan arca, yang dia buang juga bukan sesembahannya orang-orang non-muslim, tapi sesajen yang apabila telah diletakkan kemudian ditinggalkan begitu saja, dan kalaupun dimakan oleh hewan, orang nggak akan ada yang marah. Cuman yang jadi persoalan di negeri kita ini, sekarang ini sedang ramai gelombang suara keragaman. Maksudnya menjaga keberagaman, sehingga sampai kepada ajaran-ajaran yang seperti itu, yang tidak memiliki hubungan dengan agama manapun sebenarnya, karena ini karena agama yang disepakati di negeri kita cuma 5, kejawen belum disepakati, dan kemungkinan besar yang melakukan itu juga orang yang notabene muslim, dan perdukunan ada di semua agama. Perdukunan ada di semua agama. Ada dukun dari agama Hindu, ada dukun dari agama Kristen, ada dukun juga dari orang yang mengaku beragama Islam. Ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan agama. Artinya sebenarnya aman. Cuman jadi tidak aman ketika yang pertama itu diupload. Yang kedua, gaung keragaman di tahun ini seperti yang dicanangkan oleh Menteri Agama, tahun 2022 adalah tahun keberagaman. Dan yang ketiga, banyak orang-orang kejawen di negeri kita ini yang lagi cari muka. Dan semenjak zaman kemerdekaan sampai sekarang umat Islam selalu dipojokkan. Jadi gimana sikap kita? Jangan ikut mojokin. Kalau kita nggak bisa bela, diam. Itu sikap yang benar menurut saya. Nah, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, ikut memojokkan, bahkan menuduhnya sebagai bisa jadi dia itu penyusup yang ingin melakukan pembusukan terhadap dakwah sunnah, terhadap dakwah Islam. Ini terlalu berlebih-lebihan. Yang wajib bagi kita doakan keselamatan kepada dia, sekalipun kita tidak setuju dengan tindakannya mengupload, karena kita katakan di sini ada dua sisi. Yang pertama, tindakannya menghilangkan simbol kesyirikan itu menyepakati syariat, sesuai dengan syariat, tapi tidak sesuai dengan hukum publik. Hukum negara yang lagi punya kepentingan dengan keberagaman ini nggak sesuai, maka dia dicari orang sekarang, maka dia menanggung resiko. Dan setiap orang yang melakukan hal itu hendaknya dia tahu akan resikonya. Kalau dia ingin ambil resiko itu, maka dia yahtasib, mengharap dari Allah Azza wa Jalla al-ajr wa thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim seorang diri, dulu dia menanggung resiko itu. Resikonya bukan main-main, dibakar. Jadi sekalipun dia tidak setujui dari sisi menguploadnya, karena itu akan bersentuhan dengan hukum negara,
ya, dan kebetulan juga kaum muslimin negeri ini lagi sering-seringnya dibully dan dipojokkan dan dimarginalkan, ya, maka hendaknya kita juga tidak ikut, ya, memojokkan dia. Minimal kalau nggak bisa mendukung, lebih baik kita diam. Adapun video-video yang diedarkan dari fatwa masyayikh, ya, dari Syekh Ibn Utsaimin atau dari Syekh Shalih Al Fauzan, ya, itu, ya, kasusnya berbeda dengan apa yang terjadi di negeri kita. Dulu di zaman saya belajar di tempat Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Muqbil masih saja terus memuji tindakan pemuda-pemuda yang ada di Aden, itu di Yaman Selatan, saat konfrontasi dengan komunis, ya, mereka pergi ke kuburan-kuburan keramat dengan senjata-senjata dan menghancurkan. Nah, Syekh Muqbil memuji tindakan tersebut. Nah, kesimpulannya gimana? Kalau kita nggak, ya, setuju, jangan kita ikut membuli. Ya, minimal kita doakan, ya, semoga Allah beri dia kesabaran dan beri dia ketabahan atas ujian yang sedang menimpanya. Saya rasa itu yang seharusnya dilakukan oleh kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ustaz, penjelasannya terutama dengan berkaitan dengan insiden yang sedang viral ini, akhir-akhir ini kita lihat melalui itu YouTube dan lain-lainnya gitu Ustaz. Dengan menghadiri kajian seperti inilah kita makin mantap untuk bersikap. Alhamdulillah. Ya kan Ustaz, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Ana rasa sudah nggak ada lagi yang present dan ini juga udah cukup malam bagi Ustaz. Jazakallah khair. Mungkin sebelum Ustaz kita tutup kajiannya, Ustaz ada nasihat untuk kami? Ya, insya Allah udah cukup panjang nasihatnya. Ya, terus istiqomah dalam thalabul ilmi, ya, dalam kondisi apapun. Semoga ummahat di sana diberi kesehatan, kami juga di sini diberi kesehatan, ya, untuk tetap bisa menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.